Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan mengangkatmu, Tuhan mengangkatmu. Firman Tuhan terambil dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu atau yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu atau yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kehidupan kami dinilai oleh Tuhan dan bukan dinilai oleh dunia. Karena penilaian Tuhan adalah penilaian yang benar, ya dan amin. Sedangkan penilaian dunia adalah penilaian yang berorientasi kepada kehidupan dengan nilai-nilai dunia. Kami mau belajar Tuhan dalam kehidupan ini, hanya memandang Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini berbicara tentang penilaian hanya akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, tatkala seseorang dinilai tinggi, dinilai hebat, dinilai luar biasa, maka punya kecenderungan jatuh di dalam dosa kesombongan. Sementara orang yang dinilai itu lebih rendah, lebih tidak sanggup, kelas yang lebih bawah, maka dia akan jatuh ke dalam dosa keminderan atau tidak percaya diri. Sombong dan minder, dua-duanya adalah dosa. Orang yang sombong, dia kemudian merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Sedangkan orang yang minder tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi dia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa penilaian kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah menilai kita. Di dalam Tuhan itu tidak ada tingkatan orang-orang itu mana yang lebih baik dan tidak lebih baik. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Roma ayat pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi posisi manusia sesungguhnya semuanya itu ada di bawah. Di dalam keberdosaan terpuruk, ada di dalam lembah kekelaman, di dalam lumpur yang terdalam. Kita semuanya ada di bawah. Sewaktu Tuhan mengangkat kita, tatkala Yesus menyelamatkan kita di atas kayu salib menembus dosa kita, maka manusia juga semua diangkat di dalam posisi yang sama. Jadi artinya penilaian Tuhan itu hanya dua. Bahwa kita itu orang berdosa, namun Tuhan mencintai kita dan tidak merendahkan kita. Lalu Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa dan ditempatkan di tempat di posisi yang sama, sebagaimana catatan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Mereka yang percaya kepada Tuhan disebut akan diangkat sebagai anak-anak Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu seseorang sudah diangkat menjadi anak Allah, diposisikan di posisi yang sama, maka sewaktu engkau berbuat baik, sewaktu engkau menjadi anak Tuhan yang baik, sewaktu engkau kemudian mengerjakan perkara-perkara yang agung dan mulia di dalam kehidupan ini, itu adalah berbicara tentang kepada dirimu sendiri. Engkau sedang menghargai anugerah Tuhan yang diberikan, anugerah keselamatan, anugerah lahir baru, anugerah engkau diangkat menjadi anak Tuhan. Itu bentuk syukurmu kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah akan menilai engkau menjadi lebih tinggi. Hanya Tuhan mengatakan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Nah, kesetiaan dan ketidaksetiaan itu berbicara tentang apa yang engkau perbuat. Namun penerimaan Allah kepada engkau, apapun keadaannya, engkau diterima, engkau dicintai, engkau dimiliki tanpa syarat, kecuali engkau memberontak kepada Allah. Selama engkau menjadi anak Allah, engkau tetap mengakui Tuhan di dalam hidupmu, orang bisa jatuh bangun. Orang bisa kemudian naik turun dalam kehidupan ini. Namun Tuhan menerima kita, mencintai kita itu tanpa syarat. Nah, waktu kita berbicara tentang bagaimana pandangan dunia ini, penerimaan Tuhan. Jadi kita nih manusia berdosa yang semuanya berdosa dan Tuhan angkat menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak ada pembedaan di hadapan Tuhan kita dicintai. Bagaimana dengan dunia? Dunia membedakan ada kasta-kasta penerimaan.
Engkau kaya, engkau miskin, engkau kaya dihargai, engkau miskin tidak dihargai. Tidak semua seperti itu. Tapi mayoritas seperti itu. Engkau pandai, engkau punya keterampilan, engkau dibayar mahal. Engkau tidak pandai, engkau tidak punya keterampilan, engkau dihargai hanya sebatas apa? Sebatas tenagamu saja. Engkau punya pengaruh, engkau punya popularitas, bisa endorse, engkau bisa menjadi bintang iklan. Ada yang tidak, kemudian engkau dinilai. Itulah dunia. Memang dunia itu penilaiannya berdasarkan kapasitas, hubungan timbal balik, keuntungan, saling menguntungkan atau tidak, itulah dunia. Namun yang terpenting di dalam Matius 19 ayat 30, apa yang dikatakan di sini? Tetapi orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Di sini berbicara tentang bagaimana sikap hati seseorang itu kepada Tuhan. Seseorang yang angkuh, seseorang yang sombong sebagaimana di dalam catatan itu. Maka Tuhan katakan orang yang congkak hati di dalam pujian Maria di dalam Injil Lukas, itu akan Tuhan bisa turunkan. Begitu banyak catatan di dalam Alkitab. Orang kaya sombong, dikatakan orang itu akan menjadi sulit masuk surga seperti unta masuk dalam lubang jarum. Di sini berbicara tentang hati. Jadi engkau tidak perlu membiarkan dirimu dinilai oleh dunia ini. Yang engkau harus memberikan dirimu adalah dinilai oleh Allah, bahwa Allah mencintai engkau, bahwa Allah mengasihi engkau, bahwa Allah menerima engkau. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, sewaktu engkau menjadi hamba yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik, itu sebetulnya keuntungan buat dirimu sendiri. Namun tidak mengubah cinta Tuhan kepada engkau. Nah, bagaimana orang yang menolak Tuhan? Sebetulnya Tuhan tidak menolak dia, namun orang itu yang menolak Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan sayang itu masuk ke neraka? Yang membuat masuk ke neraka bukan Tuhan. Yang membuat masuk ke neraka adalah dirimu sendiri. Yang membuat malaikat jatuh di dalam dosa bukan Tuhan, tapi malaikat sendiri yang ingin menyamai yang maha tinggi, kemudian dia jatuh di dalam dosa. Kebiasaan manusia adalah seringkali memutarbalikkan fakta. Kebiasaan manusia seringkali juga mengfitnah Allah. Allah mencintai dengan luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengangkatmu. Sewaktu engkau dinilai rendah oleh dunia, engkau dikucilkan, engkau tidak dihargai, engkau tidak diterima, engkau dikecewakan, engkau ditolak, engkau disingkirkan, engkau dianggap tidak ada artinya. Itu penilaian manusia. Sewaktu engkau membiarkan hidupmu dinilai oleh manusia, engkau akan terpuruk. Tetapi Allah mencintai dan menerima engkau. Kalau engkau memang diperlakukan tidak adil, Alkitab mengatakan Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan membuat engkau yang terakhir menjadi yang pertama. Itu kekuasaan Tuhan. Dan yang pertama dibuat bisa menjadi yang terakhir kalau orang tersebut setelah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, pengangkatan oleh Tuhan, kemajuan oleh Tuhan, namun menentang Tuhan, Tuhan bisa turunkan orang itu dari atas turun ke bawah. Namun Tuhan juga bisa mengangkat orang yang dari bawah naik ke atas. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah biarlah hidup kita tidak dibiarkan dinilai oleh dunia ini, tapi Tuhan yang menilai kita. Tuhan menilai kita bukan karena kebaikannya, tapi Tuhan karena mencintai kita. Sewaktu engkau memberikan hatimu, memberikan ketaatanmu, memberikan kesetiaanmu, memberikan kepatuhanmu kepada Allah, engkau ada tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk urusan penilaian dunia, jangan takut. Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang mengangkat kita. Yang pertama bisa menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa yang menjadi yang pertama. Kalau engkau berhasil, jangan sombong. Kalau engkau tidak berhasil di dalam ukuran dunia, jangan juga minder. Karena Tuhan menilai engkau sesungguhnya. Seperti yang Alkitab mengatakan, manusia itu melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan itu melihat hati. Jaga hatimu dalam kebersihan, dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kesucian. Itu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, meminta dan berharap sesuatu,
Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar bahwa tatkala kami diperlakukan tidak adil oleh dunia ini, Tuhan akan bisa mengangkat kami. Yang pertama bisa menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Dan ajar kami untuk tidak terus mau dibiarkan dinilai oleh dunia ini. Yang terpenting di hadapan Allah, Allah lah yang menilai kami. Yang dinilai oleh Tuhan bukan keberhasilan kami, namun hati kami yang tertuju hanya kepada Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, sehat selalu. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.